Baik, bagi yang lain yang belum mengaktifkan videonya, berarti silahkan diaktifkan dulu sambil kita menunggu temannya presentasi. Silahkan Desi, sudah saya jadikan host. Silahkan dicoba dulu, bisa tidak untuk share screen. Baik, bisa ya. Selanjutnya, ya sudah muncul. Yang lain muncul? Muncul, Bu. Baik, untuk mempersingkat waktu, berarti saya persilahkan untuk kelompoknya Desi dan Dwi Indah untuk dimulai saja memaparkan materinya terkait protein dan metabolismenya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul protein dan metabolisme yang akan dipaparkan oleh Desi Ratnasari. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yaitu tentang protein dan metabolisme. Pengertian protein. Protein adalah bagian dari semua sel hidup. Dan merupakan bagian besar tubuh sesudah air. 1/5 bagian tubuh adalah protein. Separuhnya adalah di dalam otot, 1/5 di dalam tulang dan tulang rawan, 1/10-nya di dalam kulit dan selebihnya di dalam jaringan lain dan cairan tubuh. Fungsi protein. Protein adalah mempunyai fungsi khas yang tidak dapat digantikan oleh zat gizi lainnya, yaitu membangun dan memeliharakan sel-sel dan jaringan tubuh. Bahan makanan hewani merupakan sumber protein yang baik dalam jumlah maupun mutu seperti ikan, susu, kacang-kacangan, ayam, daging, telur. Manfaat protein. Manfaat protein diperlukan dalam pembentukan tulang otot, tulang rawan, kulit, dan darah. Membangun, memperkuat, memperbaiki atau menggantikan jaringan tubuh. Membantu tubuh merasa kenyang lebih lama. Membuat hormon yang berfungsi membantu sel mengirim pesan dan mengkoordinasikan fungsi sel dan organ di dalam tubuh. Mengangkut sel atau zat, contohnya hemoglobin yang membawa oksigen melalui darah ke seluruh tubuh. Denatur protein. Protein dapat mempertahankan kesesuaian bentuk asalkan lingkungan fisik dan kimianya dipertahankan. Jika lingkungan berubah, maka protein dapat terurai atau mengalami perubahan sifat. Denaturasi. Mereka dapat kehilangan struktur sekunder, tersier, dan kuarternya, sehingga aktivitas biologis juga hilang. Pencernaan dan metabolisme protein.
Pencernaan protein adalah sebagian besar protein dicernakan menjadi asam amino, selebihnya menjadi tripeptida dan dipeptida. Mulut mengunyah makanan bercampur dengan air ludah dan ditelan. Lambung, pencernaan atau hidrolisis protein dimulai di dalam lambung, asam klorida, lambung membuka gulungan protein, proses denaturasi, sehingga enzim pencernaan dapat memecahkan ikatan peptida. Usus halus. Pencernaan protein dianjurkan di dalam usus halus yang berasal campuran enzim proteose. Metabolisme protein. Absorpsi dan transportasi. Hasil akhir pencernaan protein terutama berupa asam amino dan ini segera diabsorpsi dalam waktu 15 menit setelah makan. Absorpsi terutama terjadi di dalam usus halus berupa 4 sistem absorpsi aktif yang membutuhkan energi. Asam amino yang diadipsi memasuki sirkulasi darah melalui vena porta dan dibawa ke hati. Sebagian asam amino digunakan oleh hati dan sebagian lagi melalui sirkulasi darah dibawa ke sel-sel jaringan. Katabolisme protein. Katabolisme protein penguraian asam amino untuk energi. Berlangsung di hati jika sel telah mendapatkan protein yang mencukupi kebutuhannya. Setiap asam amino tambahan akan dipakai sebagai energi atau sebagai lemak. Asam amino terdiri atas atom karbon yang terikat pada suatu gugus karboksil. COOH, satu gugus amino. NH2, satu atom hidrogen. H dan satu gugus radikal R atau rantai cadang. Akibat kekurangan dan kelebihan protein. Akibat kekurangan protein, kerontokan rambut. Rambut terdiri dari 90 kurang 100% dari protein keratin. Yang paling buruk ada yang disebutkan dengan kwashiorkor, penyakit kekurangan protein. Biasanya pada anak-anak kecil penderitaannya dapat dilihat dari yang namanya busung lapar yang disebabkan oleh filtrasi air dalam pembuluh darah sehingga menimbulkan odema pada perut, kaki, dan tangan. Akibat kelebihan protein. Protein secara berlebihan tidak menguntungkan tubuh. Makanan yang tinggi protein biasanya tinggi lemak sehingga dapat menyebabkan obesitas. Kelebihan protein dapat menimbulkan masalah lain terutama pada bayi. Kelebihan protein akan dapat menimbulkan asidosis, dehidrasi, diare, kenaikan amoniak darah,
kenaikan ureum darah, dan demam. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya bisa ditanya di Adlink. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Desi dan Dwi Indah yang telah menyajikan materinya terkait metabolisme protein. Nanti berikutnya kita lanjutkan tanya jawabnya di Adlink. Jadi setelah ini nanti akan saya kirimkan di sana untuk rekamannya. Berarti untuk sesi ini